Oke, kembali ke Apa Kabar Indonesia Malam. Mas Ferry, ini kan yang nggak lulus kan hanya segelintir dari ribuan orang yang lulus. Berarti yang lulus ini bisa jawab dong sebenarnya. Bagus dong berarti. Ini tanda tanya dong 75 yang nggak lulus. Benar, kan ada pertanyaan misalnya soal doa kunut ya. Mungkin yang 1000 sekian-sekian lulus itu karena mereka memang dari dulu hafal doa kunut karena keyakinannya. Yang 75 mungkin tidak menghafal doa kunut. Jadi pertanyaan itu lebih sangat personal sebenarnya. Nah harus diingat Mbak Caca, di dalam proses seseorang menjadi pegawai KPK, mereka sudah melalui berbagai tes. Saya kan ini PNS ya, sepanjang pengetahuan saya tes menjadi pegawai KPK jauh lebih sulit, rumit, dan detail dibandingkan menjadi PNS. Nah sekarang dites lagi, ada hak konstitusionalnya yang dipertanyakan. Kok orang di dalam proses menegakkan haknya berkali-kali diberikan tes. Dan seolah-olah kalau dilihat pertanyaannya ini dirancang tes untuk sebagian orang tidak lulus. Karena keyakinan terhadap nilai-nilai tertentu. Makanya jadi aneh tes ulang ini jadi aneh, padahal undang-undang tidak mengatakan demikian. Tapi setuju nggak Mas Teddy bahwa tes ini dibuat untuk membuat pihak-pihak tertentu atau geng tertentu ini nggak lulus? Enggak juga, karena tujuannya kan memang ingin KPK ini besar. Makanya sebelum lanjut saya mengatakan bahwa KPK ini dianggap baik karena KPK dari waktu ke waktu, dari periode ke periode itu penuh dengan drama. Sehingga publik bermain dengan publik seolah-olah KPK terzolimi. Lupa bahwa KPK itu kerjanya amburadul dari dulu. Nah makanya coba kita trace ke belakang gitu. Dari zaman ketua KPK siapapun selalu ada dramanya kan. Selalu ada dramanya dan mengikut sertakan selalu publik. Nah ini yang terakhir ini saya lihat dramanya belum ada nih. Tapi kelihatannya saat ini mau mengarah ke yang benar. Nah ketika mau mengarah ke yang benar ini dianggap berbahaya bagi sebagian orang yang memang tidak ingin KPK ini tumbuh menjadi KPK yang diinginkan saat dibentuk tahun 2003 kalau nggak salah zaman Megawati itu. Menurut Mas Teddy sebenarnya yang tidak lulus ini memang tidak yang benar, tidak layak atau tidak pantas lagi kemudian di KPK atau bagaimana? Bisa jadi. Tidak berintegrasi? Bisa jadi. Oke, Mas Ferry bagaimana kalau begitu? Ya, kalau integritas teman-teman yang ada di KPK tentu sudah dinilai dari tes sebelumnya. Nah, yang dinilai ini soal wawasan kebangsaan, khusus tentang hal-hal tertentu yang menurut saya tidak ada relevansinya dengan integritas, kesolehan seseorang, cara pandang politiknya. Masa ada pertanyaan soal apakah setuju dengan program pemerintah? Tentu mereka tidak boleh jawab bagi yang berintegritas. Kalau tidak jawab bisa tidak lulus. Sebab kalau mereka jawab setuju, bagaimana kalau ada korupsi? Mereka dianggap sudah punya konflik kepentingan. Kalau dijawab tidak, nanti dianggap tidak pro pemerintah, pemberontak pemerintah, Taliban, tali aki dan tali yang lainnya kan. Itu yang diberikan wacananya kepada pegawai KPK selama ini. Padahal kalau kita lihat dari cara pandang Bang Teddy tadi, kita bisa melihat drama yang muncul itu karena ada serangan dari luar KPK. Sementara sekarang dramanya muncul dari dalam KPK. Naik helikopter lah, ini tidak dianggap sebagai orang yang tidak memiliki wawasan kebangsaan. Padahal naik Alphard segala macam ya, bertemu dengan pihak-pihak tertentu. Ini kan tidak benar. Ya. Tapi kita di sebagian kalangan mencoba membenarkan seolah-olah KPK ini bandit betul. Ada kelompok-kelompok tertentu yang bermasalah. Mari kita refleksikan dengan aparat penegak hukum lain. Di angka, bahkan dunia mengakui KPK ya, bahwa KPK salah satu yang terbaik di Asia. Jadi contoh ya, Malaysia dan segala macam. Belum ada aparat penegak hukum kita yang menjadi contoh di wilayah Asia. Kenapa kemudian KPK lama coba diganti dengan KPK baru dan seolah-olah KPK yang baru ini masalah betul. Oke, saya pinjam apa yang dikatakan Mas Ferry. Seolah-olah pegawai KPK di dalamnya itu bandit betul karena untuk tes saja ada BIN, BNPT, TNI AD. Ini bagaimana Mas Teddy? Boleh aja dan bisa saja. Gini, bisa saja memang jadi, ada. Maksudnya. Bisa jadi ya, bisa jadi memang ada para oknum-oknum di dalam sana yang memang ditanam di sana untuk mengamankan, untuk membenamkan kasus-kasus besar. Bisa, sangat bisa. Mereka manusia, ya kan? Nah,
yang menjadi polemik ini kan sebenarnya sekarang kalau ya di dalam tes itu Novel Baswedan ternyata lolos. Berisik nggak kita? Nggak. Ini berisik begini kan karena rengekannya si Novel Baswedan. Dia merengek ketika dia merasa dia dalam tes dia tidak lulus. Dia merengek ke publik sehingga banyak pihak yang memanfaatkan ini, bukan membela Novel, tapi memanfaatkan rengekan Novel untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Oke, tapi Mas Ferry sebenarnya bagaimana? Kalau ibaratnya gentleman atau mungkin legowo kalau memang secara peraturan memang tidak layak lolos tes karena memang untuk CPNS memang harus lolos tes kebangsaan. Tapi memang ini menjadi aneh karena mereka bukan CPNS baru ya. Bagaimana ini? Jadi legowo nggak kalau misalnya mungkin keluar dari KPK? Ya, kalau berdasarkan undang-undang kan mereka kemudian ditentukan alih status. Mereka punya hak nih. Satu hal yang penting. Dari pegawai KPK menjadi ASN ya menurut undang-undang. Nah, soal alih status ini tidak bicara soal TWK sama sekali, undang-undangnya. Undang-undang 19 bukan undang-undang 30 begitu ya. Jadi KPK dengan alih status itu sudah menjalankan undang-undang atau belum? Itu yang dipertanyakan. Nah, ketika KPK bergerak di luar ketentuan undang-undang, tentu orang bertanya apakah tes ini benar atau tidak, rekayasa atau tidak. Jangan kita pakai pengandaian, bisa jadi, bisa tidak begitu ya. Dalam hukum tidak begitu. Patornya sudah jelas, undang-undang bilang apa. Nah, kalau kita lihat Perkom yang merancang tes ini, ya, siapa yang membuat Perkom? Pimpinan. Pimpinan kok kemudian menentang undang-undang? Kenapa proses seleksinya tidak terbuka seperti proses seleksi yang lain? Saya ini pernah menjadi pansel beberapa lembaga negara. Begitu mereka tes, belum kakinya sampai ke pintu sudah keluar itu rankingnya. Ini kenapa butuh waktu berbulan-bulan? Kenapa ada ketertutupan? Orang kan timbul pertanyaan. Kalau prosesnya tidak benar, tidak ada aturannya, ya dalam hukum administrasi negara tidak benar itu. Baik. Jadi tidak bisa kita pakai perasaan ya. Baik. Dan terakhir mungkin Mas Teddy, bagaimana kemudian kalau pada akhirnya karena ribut-ribut soal tes wawasan kebangsaan, lagi-lagi ini marwah KPK dipertanyakan, ini sebenarnya ada apa sih di dalamnya, ini bagaimana terakhir? Ya kalau seandainya KPK akhirnya mengalah ya terhadap tekanan publik, ya bubarkan saja KPK. Baik. Terima kasih Bapak-bapak, terima kasih Mas Teddy, terima kasih Mas Ferry, dan pemirsa sesaat lagi saya akan hadirkan informasi